بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Terakhir kita ambil kaidah yang ke-7 ya, tentang tidak bolehnya ilhad pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menjelaskan dari beberapa jenis tentang ilhad. Sekarang kita masuk di kaidah sifat yang pertama. Ini panjang ini, tapi sudah lewat bersama kita, jadi mungkin mudah insyaallah. Saya membaca yang cepat. Cepat. Mana mainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Al-Faslu Tsani, Qawaidu fi sifatillahi ta'ala. Al-Qaidatul Ula, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal rahmati wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamati wa ghairi dhalik. Waqad dalla ala hadha as-sam'u wal aqlu wal fitratu. Naam. Kata beliau al-faslu tsani, qawaidu fi sifatillah ta'ala. Ini ada juga 7 kaidah. Yang pertama yaitu sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin. Jadi semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya itu adalah sifat sempurna. Kesempurnaannya la naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya, biwajhin minal wujuh. Iya, biwajhin minal wujuh. Berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin akan disebutkan nanti ya, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tauqifiyah juga. Sifat Allah tauqifiyah. Mungkin di situ akan disebutkan bagaimana cara menetapkan sifat. Baik, kal haya wal ilm wal qudra was sam' wal basar wal rahmah wal izzah wal hikmah wal ulu wal 'azamah wa ghairi dhalik. Kata beliau, ditunjukkan hal ini bahwasanya semua sifat Allah sempurna itu oleh as-sam', Al-Quran, wal aql dan fitrah. Oleh as-sam', wal aql wal fitrah, 3 dalil. Wa amma as-sam', أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. Iya, dari Al-Quran diantaranya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nahl, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu permisalan jelek. Walillahi syahidnya, dan untuk Allah lah al-mathalul a'la. Walillahi al-mathalul a'la wa huwa al-azizul hakim. Kata beliau, wal mathalul a'la tafsirnya adalah huwal wasful a'la. Artinya untuk Allah lah sifat-sifat yang tertinggi, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna. Iya. Jadi ini dalilnya bahwasanya Allah memiliki sifat dan sifatnya itu sempurna. Dalilnya walillahi al-mathalul a'la. Ya, ini salah satu penafsiran dari al-mathalul a'la, yaitu al-wasful a'la. Al-wasfu al-a'la. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة
أن كل كل موجود. أن كل موجود حقيقة ها؟ أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر langsung ya abadi. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمؤتي الكمال أولى به. Baik, adapun akal maka sisinya anna kulla mawjudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifah. Jadi sesuatu yang ada secara hakikat itu dia harus memiliki sifat, ya kan? Sudah lewat ini, tak? Kullu mawjudin fala budda lahu min adad sifat. Kalau di sini setiap sesuatu yang ada pasti harus memiliki sifat. Di antaranya imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Apakah sifatnya ini sempurna atau kurang? Itu tidak lepas dari situ. Setiap sesuatu yang ada pasti punya sifat. Iya. Tidak lari dari dua hal itu. Sifat sempurna atau sifat kurang. Wa tsani, yang mana ini? Naqs batilun binisbati ila rabbil kamil mustahiq lil ibadah. Dan yang kedua ini yaitu sifat naqs itu batil kalau disandarkan kepada Allah yang sempurna yang berhak untuknya ibadah. Ya. Walihada, oleh karena itu lihat adhara Allah Ta'ala butlana uluhiyatil asnami bittisafiha bin naqsi wal ajzi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagaimana kebatilan dari sembahan uluhiyah dari al-asnam dengan pensifatannya dengan kekurangan dan kelemahan. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi la yastajibuna lahu ila yaumil qiyamati wa hum du'aihim ghafilun." Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, pada siapa yang tidak bisa menjawab untuknya doa sampai hari kiamat. Tidak ada kemampuannya untuk berjawab doa. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya itu lalai, tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab. Wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu mereka tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya, mereka mati dan mereka bukan orang yang hidup. Iya. Maksudnya benda mati atau mereka tidak ada kemampuan. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan hari berbangkit itu, kapan dibangkitkan. Jadi ini sifat-sifat orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat kekurangan. Jadi mereka punya sifat tapi sifat kekurangan. Wa qala an Ibrahim wa huwa yahtaju ala abihi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ini ucapan Ibrahim kepada bapaknya. Kenapa
engkau ya bapakku menyembah pada siapa yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa mencukupkanmu sesuatu apapun. Demikian pula berkata pada kaumnya, ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ya. Apa kalian menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat pada kalian, membahayakan kalian, celaka untuk kalian. Iya. Dan apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun. Lihat, ini penisbatan sifat kekurangan kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pensifatan ini menunjukkan bahwasanya sembahan selain Allah ini itu tidak ada hak untuk disembah. Iya. Tidak ada hak padanya dari sisi bahwasanya dia memiliki wewenang dari ubudiyah. Kenapa? Karena seorang kalau mau menyembah, menyembah itu menyembah kepada siapa yang memiliki segala sesuatu. Kita berdoa kepada siapa yang bisa mendengar, kita berdoa kepada siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa memberi manfaat kepada kita. Berarti kalau seseorang tidak memiliki sifat seperti ini, maka pada hakikatnya dia tidak memiliki hak pada ibadah tersebut, ubudiyah tersebut. Menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah karena kesempurnaan sifat yang dimiliki. Ini dalil akliyah namanya. Kalau diistilahkan kita tulis apa kemarin? Burhan-burhan tauhid. Iya. Burhan-burhan tauhid. Menafikan sesuatu untuk menetapkan sesuatu. Iya. Menafikan sembahan selain Allah karena tidak memiliki kesempurnaan dari sifat, menunjukkan Allah lah yang berhak untuk disembah karena sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, sifat sempurna. Kata beliau, summa, lihat penjelasannya. Summa innahu qad thabata bil hassi wal musyahadah. Telah tetap dari panca indera. Di antara juga musyahadah, dari apa yang kita lihat. Bil hassi dari 5 hal itu. Apa yang kita rasa, yang kita lihat, termasuk juga musyahadah. Anna lil makhluk sifatu atau sifati kamali. Lihat, kita lihat bahwasanya dari makhluk ada yang memiliki sifat sempurna, ya kan? Dari kesempurnaannya dia hidup, dia kaya, dia melihat, dia mendengar. Ini sifat sempurna atau bukan? Sifat sempurna, ya kan? Dia bisa bicara, iya. Kata beliau, wahia minallahi ta'ala, dan apa yang dimiliki seorang hamba, seorang makhluk, dari sifat kesempurnaannya itu datangnya dari Allah. Kata beliau, famu'til kamal, maka yang memberi kesempurnaan itu lebih pantas bersifat dengan sifat seperti itu. Ini namanya apa? Kias apa? Aulawiyah. Iya, kita sudah jelaskan kemarin ada 4. Ya kan? Ada aulawiyah dipakai pada 2 hal, pada penetapan dan penafian. Kemudian sisanya itu tidak masuk, tapi binisbati makhluk sempurna, tapi binisbatillah itu kurang, atau binisbatil makhluk kurang, tapi binisbatillah sempurna. Iya, ada 4 kemarin. Kalau ini dari sisi aulawiyahnya. Kalau manusia bersifat dengan kematian, itu adalah sifat kekurangan. Bersifat dengan kebodohan, dengan kelemahan. Iya, kemudian miskin, itu adalah kelemahan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk tidak bersifat seperti itu. Itu namanya kias aulawiyah dari bab penetapan dan bab penafian. Iya, penetapan ini kita tadi. Kalau manusia bersifat dengan ilmu, dia sempurna, bersifat dengan penglihatannya, pendengarannya, kemampuannya. Iya. Mereka sempurna, maka yang memberi hal tersebut itu lebih sempurna lagi. Dan kalau dilihat manusia ini kurang, kalau dia memiliki sifat mati, sifat bodoh, sifat nisyan, dan seterusnya, maka Allah SWT lebih pantas untuk tidak bersifat seperti itu. Kemudian ada sifat di mana manusia kalau bersifat dengan itu sempurna, tapi kalau bersifat disandarkan kepada Allah itu kurang. Sifat apa itu? Sifat tawadu. Ya? Sifat tawadu. Manusia kalau tawadu sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika bersifat dengan sifat itu
itu lemah. Iya, karena Allah mutakabbir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mutakabbir. Kemudian ada sifat manusia dengan sifat tersebut kurang, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut sempurna. Siapa itu? Al-kibr. Ahsan. Al-kibr. Itu 4 hal sering kita ulang ya. Itu faedah bagaimana menetapkan sifat dari lawannya. Baik, ini dari akal. Bahwasanya Allah memiliki sifat sempurna. Ya. Karena Allah yang menafikan sembahan-sembahan selainnya itu karena ketidakmemilikan mereka dari sifat-sifat yang sempurna, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberi kecukupan terhadap siapa yang berdoa kepadanya. Berarti menunjukkan Allah SWT yang memiliki sifat tersebut, dialah yang berhak untuk disembah. Nah, fitrah. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. Iya, kata beliau, adapun fitrah, maka sesungguhnya jiwa yang selamat itu majbulah, mafturah. Iya, majbulah itu sudah menjadi tabiatnya. Iya, jiwa yang selamat itu sudah tabiatnya memang. Ala mahabbatillahi wa ta'zimihi, terhadap kecintaan kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada fitrahnya. Iya. Fitrah manusia seperti itu. Selalu makanya siapa? La ilaha illallah. Saya lupa. Al-Hamadani. Iya, murid dari Al-Juwaini. Dia bertanya kepada gurunya tentang bagaimana gurunya ini menafikan semua, membantah semua dalil-dalil yang menunjukkan Allah SWT di atas. Kemudian dia datang kepada gurunya. Wahai guru, wahai syekh, engkau telah menafikan semua ayat dan hadis yang menunjukkan Allah di atas. Tapi bagaimana dengan apa yang ada dalam fitrahku ini, hatiku ini? Kenapa setiap ada sesuatu saya selalu menghadap ke atas? Coba kamu hilangkan ini, bagaimana caranya? Iya. Kemudian dia diam, terpikir. Kemudian katakan, Hamadani ini membuat saya bingung. Hamadani 3 kali disebutkan. Iya, hayyarani Hamadani, membuat saya bingung dengan apa yang ada dalam fitrahnya. Jadi memang manusia fitrahnya seperti itu. Ya. Cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, ibadah kepada Allah. Kata beliau, kalau memang fitrahnya seperti ini, hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimta annahu muttasifun bi sifatil kamali allahiqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Dan tidak mungkin engkau cinta, engkau mengagungkan, engkau beribadah kecuali kepada siapa yang engkau tahu bahwasanya dia itu bersifat dengan sifat yang sempurna, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ini fitrah. Kalau kita cinta, cinta kepada siapa yang kita agungkan, pasti kecintaan itu dibangun di atas keyakinan kita bahwasanya siapa yang kita agungkan ini karena memiliki apa? Sifat sempurna. Sifat yang sempurna. Jadi dalil fitrah menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna. Kita berdoa kepadanya karena kita tahu bahwasanya Allah Maha mendengar dan menjawab dari doa. Kita sujud, kita meminta, kita berharap karena kita tahu kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala bisa memberi apa yang kita inginkan. Memberi apa yang kita inginkan. Jadi ini 3 dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna secara umum ya. Adapun penetapan sifat ini tidak datang kecuali dengan dalil.
Tidak datang kecuali. Tapi secara umum Allah memiliki sifat itu ditetapkan oleh 3 dari Al-Quran, akal dan fitrah. Baik. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. Nah, jadi secara umum sifat itu secara umum itu ada 3. Ada sifat sempurna dari semua sisi, dan ini kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat yang dia sama sekali tidak memiliki kesempurnaan, bahkan dia kurang dari semua sisi. Maka sifat seperti ini kita nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada sifat yang dia dari satu sisi sempurna, dari satu sisi dia kurang. Maka ketika kita menetapkan atau menafikan, kita tidak secara mutlak. Menafikan secara mutlak tidak, menetapkan secara mutlak juga tidak. Tapi menafikan kalau dia dari sisi kurang, dan menetapkan kalau dia dari sisi sempurna. Itu akan datang nanti. Sifat yang sempurna dari segala sisi sudah berlalu. Bahwasanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan untuk Allah. Kemudian sifat yang kurang, ini pembahasannya. Kita tidak tetapkan untuk Allah, bahkan terlarang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha, fa hiya mumtani'atun fi haqqillah ta'ala." Kalau sifatnya ini kurang, tidak ada kesempurnaan padanya, sama sekali tidak ada, maka sifat tersebut itu terlarang pada hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tetapkan untuk Allah. Seperti al-maut wal jahl wal nisyan wal ajiz wal ama wal samam wa nahwiha. Sifat mati, sifat bodoh, lupa, lemah, buta, tuli, dan selainnya. Ini sifat-sifat kurang semua. Sifat-sifat kurang semua. Sudah kita ketahui ya, sifat-sifat seperti ini Allah sifati sembahan-sembahan selain Allah. Menunjukkan mereka lemah, kurang dari apa yang mereka miliki dari sifat. Liqaulihi ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Di sini ada penafian untuk Allah Subhanahu wa taala sifat mati. Bertawakkallah kepada Al-Hayy yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak memiliki sifat mati. Jadi kehidupan Allah sempurna, tidak diikuti dengan kematian. Wa qawlihi an Musa fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Allah tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Nafikan sifat lupa untuk Allah Subhanahu wa taala. Lupa bermakna tarkuhu ghafla, meninggalkan dalam keadaan lalai. Kalau meninggalkan dalam keadaan dia tahu, ada ilmu, sengaja, ini kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Qala wa qawlihi wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa melemahkannya. Dari sesuatu apapun di langit tidak pula di bumi. Jadi Allah Maha kuat. Allah Maha mampu. Wa qawlihi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahasia mereka atau bisik-bisik mereka? Ini istifham
ingkari bahwasanya Allah dengar. Iya, Allah Maha mendengar. Bal wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul-rasul kami itu malaikat di sisi mereka menulis apa yang mereka ucapkan. Allah ketahui, Allah dengar, tapi bersamaan itu Allah SWT suruh catat. Iya, suruh catat. Apa hikmahnya? Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Tapi tetap bersama itu Allah suruh malaikatnya mencatat apa yang diucapkan, ya, dari amalan-amalannya. Ini sudah kita sebutkan hikmahnya. Ada berapa kemarin? Ada 5, ya. Kenapa ada hisab? Padahal Allah tahu. Kenapa ada apa lagi namanya? Nashr dawawin. Ada mizan. Padahal Allah Maha mengetahui. Itu hikmah yang 5 tadi. Sama juga ini. Ya, Allah dengar, tapi Allah perintahkan Rasulnya untuk mencatat. Ya, supaya tegak hujjah terhadap mereka. Kalau mereka berbantah, saya dengar pembicaraanmu. Ya. Katakan mana? Datangkan. Ini catatannya. Kamu tanggal ini sekian ngomong begini. Dan kamu belum minta maaf, belum minta ampun. Dicatat semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Pensifatan Dajjal, dia a'war. Memiliki 2 mata, satunya tidak melihat, cacat. Kemudian Allah menetapkan bahwasanya Rabbmu tidak a'war. Artinya Allah memiliki 2 mata yang sempurna. 2 mata yang sempurna. Jadi kalau istilahkan apakah Allah memiliki mata? Iya. Dan berapa matanya? 2. Karena Allah sendiri menafikan bahwasanya dia tidak a'war. Kalau bahasa orang Arab bilang, kalau katakan saya melihat fulan dan dia a'war. Kalau dia a'war berarti dipahami bahwasanya dia punya 2 mata, satunya apa? Satunya cacat. Kalau katakan fulan, saya melihat dia tidak a'war. Langsung dipahami orang Arab, oh berarti dia punya 2 mata sempurna melihat. Itu pahamnya. Makanya Allah menetapkan dirinya bahwasanya Allah memiliki 2 mata yang sempurna dan menafikan bahwasanya dia tidak a'war. Berarti Allah sempurna dari sifatnya, ya, dan menafikan dari sifat kekurangan. Wa qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Itu tenang, pelankan suara kalian, jangan teriak-teriak kalau berdoa. Kenapa? Fa innakum la tad'una 'asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada siapa yang tidak mendengar dan siapa yang tidak ada. Menafikan sifat sumam. Kalau tadi menafikan sifat ama. Allah SWT melihat dengan kedua matanya. Dengan kedua matanya. La tad'una 'asamma wala ghaiba, ini menafikan sifat tuli dan sifat tidak ada. Jadi Allah SWT selalu ada, dekat bersama makhluknya, mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Ini sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Ini semuanya sifat yang tidak mengandung kesempurnaan. Makanya Allah SWT nafikan. Kemudian apa lagi? Baca. Ini وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص. Di sini Allah memberi ancaman terhadap orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Berarti menunjukkan Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan. Karena ketika seseorang mensifati Allah dengan sifat kekurangan, Allah beri ancaman untuknya. Allah beri iqab terhadapnya. Kama fi qoulihi ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlula. Ini dalil jelas
Allah memiliki sifat tangan dua. Iya. Allah memiliki tangan hakikat. Ya. Lihat, tak kala orang Yahudi bilang yadullahi maghlulah, tangannya Allah terbelenggu, terikat. Lihat, berarti dipahami tangan, ya kan? Ya, itu yang dipahami. Ketika Allah menjawab ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bahkan tangan-tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka dilaknat dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, karena mereka mengatakan tangan Allah dibelenggu, bukan karena mereka menetapkan sifat tangan untuk Allah. Dibedakan. Mereka dilaknat karena mereka mensifati Allah dengan sifat kurang, punya tangan tapi terbelenggu, bukan mensifati Allah punya tangan. Seandainya Allah melaknat mereka karena mensifati Allah punya tangan, Allah tidak katakan bal yadahu mabsutan. Ya kan? Tapi langsung Allah bilang bal yadahu mabsutan, bahkan kedua tangan Allah terhampat. Yunfiqu kaifa yasha. Seandainya orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena mereka mencacati Allah dengan penetapan sifat tangan, maka Allah katakan saya tidak punya tangan. Ya? Tapi apa katakan? Allah tetapkan bahkan kedua tanganku. Jadi mereka dilaknat karena mereka menetapkan sifat kurang pada Allah, yaitu Allah memiliki tangan yang terbelenggu. Yang kedua, pensifatan bahwasanya Allah cuma memiliki tangan satu. Kemudian Allah balas bal yadahu mabsuutatan. Bahkan Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah itu terhampat, yunfiqu kaifa yasha. Allah memberi rezekinya siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang katakan Allah tidak punya tangan, tangan Allah itu bermakna kudrah, ya. Ya, berarti itu lebih daripada orang Yahudi. Orang Yahudi tetapkan tangan, cuman kekurangannya tangan Allah satu, yang kedua tangan Allah terbelenggu. Lihat bagaimana Allah menerangkan kepada orang Yahudi bahwasanya Allah memiliki dua tangan dan tangan Allah terhampar. Iya. Jadi ini kopnya. Allah melaknat mereka karena mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Wa qawlihi laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Iya. Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Ya, sifat fakir ditetapkan untuk Allah, orang Yahudi. Ini sifatnya orang Yahudi. Selalu mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Ya, wa nahnu aghniya. Dan kami lah orang-orang yang kaya. Iya. Mereka juga menganggap dari ayat ya. In tuqridullaha qardan hasana. Ya, kalau kau beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berarti Allah butuh pinjaman. Iya. Ini pemahaman. Karena akhirnya mereka, bahwasanya mereka menganggap Allah itu kurang. Iya, di sini mereka mensifati Allah fakir. Sanaktubu ma qalu, ini ancamannya. Kami akan tulis apa yang mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa ada hak. Ini sifatnya. Iya. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Iya. Dan kami katakan rasakan azab yang pedih ini. Azab yang membakar. Ini ancaman untuk orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Menunjukkan Allah sama sekali tidak memiliki sifat kekurangan. Ini poinnya perlu kita ketahui. Iya, kalau sifat sempurna Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau sifat kurang Allah nafikan untuk dirinya. Kemudian di ayat lain yang berapa? Soalnya 1. Baik. Jam berapa sih? Jam 9. 3. Baik. Kita akhirkan ya, karena kalian banyak. Kalian mau beres-beres apa? Baik, kita akhirkan nanti insyaallah di pertemuan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka